Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan pastinya selalu semangat di dalam belajar. Oke, ketemu lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran Teknologi Layanan Jaringan. Satu pelajaran produktif yang diajarkan di Teknik Komputer dan Jaringan di kelas 11 dan di kelas 12. Apa saja yang dibahas di pelajaran Teknologi Layanan Jaringan? Satu pelajaran yang cukup menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas bagaimana komunikasi itu terjadi, terutama komunikasi di saat-saat seperti sekarang. Ya, komunikasi di era digital, ya, atau yang kita kenal dengan komunikasi data. Ya, nah kita bukan hanya mengenal komunikasi, tetapi kita bagaimana membuat sebuah media atau alat, ya, yang kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari. Nah, pertanyaannya, ya, untuk pembahasan di pelajaran Teknologi Layanan Jaringan, pembahasan pertama ini kan tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Ayo, bagi kalian yang tahu tentang komunikasi, silakan tuangkan komentar di bawah ini. Kita adu pendapat, ya, kira-kira pendapat mana yang tepat. Oke, sudah? Kalau sudah, ya, komunikasi, ya, sering kita lakukan. Sehari-hari kita pasti komunikasi sebagai makhluk sosial, satu sama lain tentu saling berhubungan, betul nggak? Oke, nah, sebenarnya komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu bisa terjadi satu dengan yang lainnya, atau bisa juga komunikasi itu dengan diri kita sendiri. Misal, ya, kadang-kadang kita bertanya, sebenarnya siapa sih kita? Ya kan? Kok kita tiba-tiba ada di sini? Ya, atau kita bertanya-tanya tentang alam semesta, atau kita bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan kita? Terus kemudian kita jawab sendiri. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi dengan diri sendiri. Nah, kalau misalkan kita ada lawan bicaranya, berarti kita komunikasi dengan orang lain. Sederhananya, komunikasi itu apa? Ya, oke. Singkat kata, komunikasi itu, ya, hubungan satu sama yang lainnya, ya, satu dengan yang lainnya untuk saling bertukar informasi. Informasi dibentuk dari data yang diolah. Betul nggak? Data itu apa sih? Data itu fakta, kenyataan yang ada di hadapan kita. Bisa berupa benda, ya, bisa juga berupa manusia, bisa berupa angka, huruf, dan sebagainya yang kemudian diolah, ya, disatukan, jadilah sebuah informasi. Nah, informasi yang disampaikan satu dengan yang lainnya terjadi sebuah komunikasi. Karena itulah kemudian di dalam komunikasi itu setidaknya ada 5 hal yang harus ada ketika komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif. Kalau nggak ada, maka komunikasi tidak akan bisa terjalin. Ya. 5 hal tadi, yang pertama adalah adanya komunikator. Ya, apa itu komunikator? Ya, orang yang menyampaikan informasi. Ya, orang yang menyampaikan komunikasi. Kemudian yang keduanya adalah komunikan. Ya, orang yang diajak komunikasi, dia komunikatornya, kemudian ada komunikannya. Yang ketiga apa? Yang ketiganya ada pesan yang disampaikan. Ya, kalau ada komunikatornya, ada komunikannya, ya, kemudian tidak ada pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan, apa yang terjadi? Diem-diem baik, ya. Artinya apa? Tidak terjadi komunikasi. Oke, bagaimana pesan itu bisa sampai dari komunikator kepada komunikan? Ya, yang keempat, ya, adanya media. Ya. Nah, media yang bisa menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan itu haruslah ada. Ya, kalau tidak ada media, maka pesan juga tidak akan bisa sampai dari komunikator, ya, ke komunikan. Ya. Yang kelima, ya, tadi ada komunikator, ada komunikan, kemudian ada pesan yang disampaikan dan ada media untuk menyampaikan pesan tadi, ya. Maka, ya, yang kelimanya adalah feedback. Ya, apa itu feedback? Ya, feedback itu, ya, umpan balik atau jawaban dari komunikan, gitu. Jadi atas pesan yang disampaikan dari komunikator, ya. Singkatnya begitu. Ya. Atau dengan kata lain, ya, sebagai contoh misalkan, ya. Nah, ini saat ini Bapak sedang komunikasi dengan kalian melalui media online. Ya kan? Bapak menyampaikan sesuatu. Misalkan Bapak menyampaikan pelajaran teknologi layanan jaringan terkait dengan komunikasi data. Ya, Bapak sampaikan ini, ya, Bapak berarti sebagai komunikator. Nah, kalian yang mendengar apa yang Bapak sampaikan itu berarti sebagai komunikan. Nah, pelajaran Bapak yang Bapak sampaikan barusan,
ya berupa pesan-pesan, yaitu pelajaran yang Bapak sampaikan, ya pelajaran teknologi layanan jaringan terkait dengan komunikasi. Nah, itulah pesan yang disampaikan. Kemudian bagaimana pesan itu bisa disampaikan? Dari Bapak sebagai komunikator, kalian sebagai komunikan, ya adanya media. Nah, salah satu yang kita gunakan saat ini adalah medianya media online, misalkan ya melalui jaringan data. Ya, entah nanti diposting di Facebook, entah diposting di YouTube, atau diposting dimanapun, yang jelas kita sekarang saat ini sedang berkomunikasi. Ya, nah kemudian kalian tuangkan, kalau misalkan kalian tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan Bapak melalui video, ya berarti komunikasi kita nih sekarang komunikasi asinkron, gitu ya. Komunikasi asinkron, ya Bapak tidak secara langsung ya berhadapan dengan kalian, melainkan kalian kemudian memberikan feedback berupa bisa saja komentar, dituangkan komentar di bawah ini, ya kan? Kan ada kolom komentar nih, kalian tuangkan tentang materi Bapak, maka sudah terjadi komunikasi. Nah, bisa dipahami ya, 5 hal, ya 5 unsur komunikasi. Pertama, ya adanya komunikator, yang kedua adanya komunikan, kemudian ada pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan, ya melalui media, ya keempatnya media, ya kemudian ada feedback, ya dari komunikan kepada komunikator atas pesan yang disampaikan. Jadi 5 unsur supaya komunikasi terjalin dengan baik. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami bagaimana komunikasi itu bisa terjadi? Ya, apa itu unsurnya? Jangan lupa ya, kalau masih ada pertanyaan, kalau masih ada pendapat supaya komunikasi kita terjadi, silakan tuangkan komentar di bawah ini. Oke, sudah berkomentarnya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya. Oke, barusan kalian ya menyimak penjelasan komponen utama dalam komunikasi atau unsur-unsur komunikasi. Nah, saat ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, jenis-jenis komunikasi. Oke, setidaknya ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Yang kedua kemudian komunikasi non-verbal. Dan yang ketiganya komunikasi tertulis. Ya, apa itu komunikasi verbal? Ya, coba kalian simak contoh komunikasi verbal berikut ini. Ngelin aing si eta anu melina. Kudu nama tiloak melina murah. Sok kira, belah. Bismillah. Tah sok. Milih nu mana? Milih nu mana? Iya. Nu panjang. Ya, salah. Tong waka milih heula. Kudu sarua heula ukurana antara maneh jeung maneh. Tah ayeuna kurang dihakan heula. Nah, Haji. Heula, tenang. Ieu ukurana kudu disaruakeun heula. Ami adil jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, itu adalah salah satu contoh komunikasi verbal, ya. Nah, sekarang ya, kalian simak video berikut ini ya, contoh komunikasi non verbal. Mommy, I don't feel well. Baik, sudah bisa dipahami? Ya, contoh yang ketiga, komunikasi tertulis. Seperti tayangan video berikut ini. Oke, 3 jenis komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan komunikasi tulis. Ya, masing-masing ada contohnya. Rasanya tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi, kalian sudah bisa memahami. Dan itu semua sudah pernah kalian praktekkan, betul nggak? Ya, singkatnya komunikasi verbal itu komunikasi melalui ucapan, ya, secara lisan langsung.
Ya, sedangkan komunikasi verbal komunikasi dengan isyarat bisanya, ya kan? Ya, kita mengisyaratkan apa dan sebagainya gitu ya. Ya, tetapi terjadi komunikasi. Ya, komunikasi ketiga komunikasi tertulis. Ya, ini yang bisa kita sampaikan melalui pesan, WA, ya, Telegram, ya, atau pesan-pesan yang lainnya, email, SMS dan sebagainya. Oke, 3 jenis komunikasi: verbal, non-verbal, komunikasi tulis. Ya, sudah bisa pahami? Gampang banget kan? Oke. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan komentar lagi. Ya, kita akan bahas. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, masih semangat dalam belajar? Ya, baru saja kalian menyimak penjelasan tentang jenis-jenis komunikasi. Saat ini kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, pembahasan metode komunikasi. Ya, setidaknya metode komunikasi ada 2. Pertama, komunikasi langsung, dan yang kedua komunikasi tidak langsung. Ya, komunikasi langsung, komunikasi face to face. Ya, saling berhadapan, ngomong langsung, ya, bercakap-cakap secara langsung, itu namanya komunikasi langsung, atau sering juga disebut sebagai sinkron gitu ya. Karena apa? Pesan yang disampaikan langsung diterima, kemudian feedbacknya langsung, itu namanya komunikasi langsung. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, atau komunikasi yang disampaikan melalui media pesan singkat biasanya, atau melalui email, ya, atau melalui media-media yang lainnya yang kita sampaikan yang tidak saat itu terjadi secara langsung atau face to face, berhadapan langsung. Ya, itu namanya komunikasi tidak langsung. Nah, 2 metode komunikasi itu sering kita lakukan, betul nggak? Ya, kita ngobrol sama teman-teman kita misalkan, ya, kalian ngobrol sama guru, ya, ya, secara langsung face to face, itu namanya komunikasi langsung. Kalian saling berkirim pesan, ya kan? Gimana kabarnya hari ini dan seterusnya, ya kan? Itu namanya komunikasi tidak langsung. Seperti kita saat ini nih, ya. Walaupun saling berhadapan tetapi tidak waktu yang bersamaan. Ya, saat ini Bapak rekaman misalkan, kalian baru nonton di kemudian hari. Itu namanya komunikasi tidak langsung. Ya. Oke, gampang sekali kan? Jadi metode komunikasi ada 2. Komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Sudah paham? Oke, anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Stay terus di pelajaran teknologi layanan jaringan. Jika kalian mendapatkan ilmu hari ini, silakan klik like-nya, dan tentu ilmu itu bermanfaat. Silakan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tuangkan komentar di bawah ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya. Sampai jumpa lagi bersama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.